Halo guys, kembali lagi kita ke chapter 2. Hari ini kita akan belajar tentang money management. Oke guys, so sebelum kita beneran belajar sih soal money management, kalian harus kenal apa itu margin level. Oke. Ini amat penting ya sebelum kita kenal dan belajar soal money management. Jadi apa itu money management ya guys? Oke, kalau kita lihat ya, pas kita trading ya, ada margin level ya di sini. Pasti ada margin level yang ada persentasenya. Dan ini adalah data yang amat penting untuk kita menjaga, tempat kita jaga money management kita. Oke. Jadi next ya, kita lanjut. Oke. Apa itu margin level? Pertama sekali, kita harus tahu formulanya. Margin level adalah equity dibahagi bersama margin. Terus dikali dengan 100%. Oke, maka kita bakalan dapat margin level kita. Oke ya guys. Jadi nggak perlu usah tahu sih lebih dalam, kalian cukup tahu aja gimana kita mau pelajari margin level. Jadi gimana kalau kita lagi trading, apa yang kita harus tahu. Jadi aku langsung cerita, kalau kasih tahu kalian sih gimana ya. Jadi kalau kalian mau tambah posisi atau layering ya, untuk satu sinyal atau satu pair yang kalian mau trade, jadi margin levelnya akan berkurangan. Oke. Jadi tiap posisi yang ditambah akan mengurangkan margin level. Makanya margin level yang sehat ya adalah margin level, kalau yang aman sih, bukan sehat sih ya, yang aman, yang di bawah di atas 250%. Iya. Jadi kalau kalian lagi trading ya, lihat aja margin level di aplikasi kalian, MT4 kah, MT5 kah, ya. Contoh satu posisi yang pertama sekitar 1000% sih. Oke, terus ditambah lagi maybe sekitar 700%, sampai kalian layer sampai 250%. Ini artinya udah maksimal buat yang aman. Artinya kalau udah di bawah 250 udah nggak aman ya. Karena 250% margin level itu kayak seperti 100 pips iya. Jadi dalam 100 pips ini kalian harus ya aman, awas terus sih. Kalau kalian layer terus sampai 250%, artinya kita punya sekitar 100 pips untuk kita loss. Itu kalau floatingnya udah merah ya. Jadi kalian harus tahu margin level itu amat penting untuk kita tahu sejauh mana risiko kita ya. Oke. Jadi bagi kalian untuk lebih selamat, tetaplah jaga terus margin level di atas 250%. Oke, lagi tinggi margin level lebih selamat. Oke. Sekarang udah ngerti ya margin level. Oke, terserah sih kalian mau layer 100 posisi, mau layer 200, A5 atau 2 apa 10. Tapi ingat, margin levelnya nggak boleh di bawah 250%. Kalau margin level kalian udah ada bawah 250%, ini artinya kalian udah cuman tinggal sekitar 100 pips lagi sih buat nahan floating. Gimana itu ya? Ya seperti kalian lagi nge-game sih, main game. Margin level itu kalau saldo adalah nyawa sih. Saldo kita tuh nyawa. Terus margin level itu level. Margin level itu kayak gimana?
Kalau mananya udah habis, ya kita pulang ke base aja. Ngapain kita mau perang terus kan? Iya, kita pulang aja. Jadi gimana mau nambah mananya? Jadi kita tambah saldonya. Sama lah, kalau nyawa kita lebih tinggi ya mana kita lebih banyak kan? Oke, jadi udah ngerti ya apa itu margin level. Jadi terserah sih, kalian ini cara pertama kita kawal money management yang bagus. Nah, cara tradisional adalah tentang penggunaan lot size. Oke, apa itu lot size? Ini adalah cara tradisional. Kalau kalian lihat di ebook aku ya, ebook Legenda Kak Ros, di halaman 12 udah ada itu tuh, ada semua udah ditunjukin dalam ebook, kalian tinggal belajar aja, oke? Pakai Taverni, aku mau ngajar kalian aja mengguna lot size. Contoh kalau kalian ada $50, gimana kita mau pakai lot size-nya? Oke, sebelum kita kenal dengan lebih dalam lot size yang kita harus pakai, berapa layer gitu, kita sebenarnya harus ingat formula ya, yang paling aman, yang selamat, yang aman. Formula itu adalah formula lot size. Formula lot size yang paling selamat itu adalah, jadi setiap $10 yang udah di depo tuh hanya bisa sekitar 0,01 aja lot size-nya, yang paling amat ya, yang paling aman. Jadi kita loss-nya mau 100 pips loh, baru kita loss total. Jadi kalau kita ada $10 aja, gimana? Kalau $20 bisa 0,02 sampai $50. Jadi bisa sampai 5 sen sih, 0,05. Jadi apa kita bakalan pakai lot size 0,05 langsung? Ya enggak. Kita bisa lebih luas lebih ya. Jadi artinya kita 0,01 kita layer 5 kali. Kenapa ya? Supaya kita boleh layer lebih banyak di dalam zona. Jadi atau kalian juga bisa 0,2 kali 2 atau 0,01 kali 1, terserah. Oke? Jadi kalian harus kenali cara trading kalian sendiri. Tapi saran aku sih 0,01 kali 5 aja. Jadi kalau lot size lebih kecil, tapi kita bisa boleh kawal layer kita. Jadi karena kalau kita 0,01, setiap posisi kita bisa layer sebanyak 5 kali loh. Jadi kemarin kita udah belajar soal menggunakan strategi. Kita menggunakan strategi apa ya? Ingat nggak? Waktu trading dong. Kan kita tradingnya 2 sesi, Eropa dan Amerika. Jadi kita tahu kalau waktu Eropa, sesi Eropa, kita bisa mencari 2 setup ya. Dan sesi Amerika juga kita bisa nyari 2 setup juga. Jadi kalau kita pakai $50 ya, kita modal kita $50 dan kita pakai strategi yang pertama ini. Artinya lot size yang kecil ya, yang minimal, tapi kita layernya 5 layer. Oke. Kalau aku ya, zonanya sering sekitar 30 pips zona, dan SL lossnya sekitar 30 pips di luar zona. Ya, kalau kalian bisa lihat di dalam channel aku ya, zona aku pasti 30 pips dan SL aku adalah 30 pips di luar zona. Jadi kalau pakai $50 ya, dengan menggunakan 0,01 lot size-nya kali 5 kali 5 posisi,
kita target pertama kita tetap 30 pips ya. Itu udah cukup sih. Udah cukup kita dapat $15 cuman satu sinyal, satu setup loh. Nah, makanya jika sesi Eropa setup sama sesi Amerika kita bisa mendapatkan 4 setup ya guys. Jadi 4 setup, lihat dalam $15 ya, satu hari udah $60 loh. Lalu modal awal kita berapa? $50. Ini artinya gimana? Jadi ini artinya udah 4 setup dengan trading plan yang sangat minimal ini. 4 setup udah bisa menghasilkan 120% profit ya. Ini kalau kita win keempat setup, yaitu 2 sesi Eropa dan 2 sesi Amerika. Jadi ini adalah target minimal ya. Ini kalau saldo kalian $50. Kalau lebih ya lebih dong. Oke. Jadi 120% per hari. Kalau kita loss satu setup gimana? Oke, aku ajarin ya. Kalau satu setup gagal, jangan takut, tenang aja, santai. Karena kita bisa comeback lagi 3. Artinya ya. Oke. Setiap setup kita itu ada $15 ya profit kok ya. Benar nggak? Oke. Kalau kita dan setup pertama kita, setup kedua, oke ini setup ketiga. Dan setup. Oke. Jadi kita udah tahu sih per trade kita, target kita adalah $15. Udah kita udah bisa money langsung uangnya dengan menggunakan lot size 0.01 tapi 5 posisi. Jadi kalau kita loss satu setup artinya kita bakalan gagal $15. Jadi makanya kita untungnya sisa $45. Oke. Jadi jangan risau ya, jangan khawatir semua. Maksimal kalau kalian ada kata mungkin 3 setup ya udah fail ya, udah loss, ada setup yang keempat. Oke. Jadi kalau kalian loss 3 setup baru loss $45. Jadi kalian masih ada $5. Tapi nggak mungkin sih bakalan loss 3 sinyal gitu. Oke. Lagi-lagi kalau ikut sinyal Kak Ros nggak bakalan 3 gitu terus sih. Jadi udah ngerti ya. Ada 2 cara. Oke, ini adalah ya aku mau jelasin ke kalian secara total gimana. Yang pertama adalah kita pakai teknik margin level. Di atas ya lebih 250%. Jangan di bawah. Jangan pernah di bawah. Kalau 200% juga kalau boleh jangan. 250% ke bawah aja ya. Kita nggak mau ya, nggak mau. Kita maunya margin level sentiasa di atas 250%. Terserah kalian mau lihat gimana. Tetap aja margin levelnya di atas 250%. Karena itu udah memberi ruang kepada kita buat floating sih sekitar 100 pips. Ya. Dan cara yang kedua adalah penggunaan lot size dong, baru diajarkan sekalian ingat. Ditambah dengan strategi waktu trading. Jadi tergantung kalian sih mau milih yang mana. Aku mau pakai dua-duanya. Oke. Ini bakalan jadikan ini basic kalian sih. Oke, fundamental kalian. Jadi lot size sudah aku pakai yang paling aman. Dan aku juga udah tahu strategi waktu trading. Dan tiap trading aku minimal harus lebih dari 250% ya margin levelnya. Oke, udah ngerti ya semua? Kita sambung tradingnya. Dan selamat belajar. Assalamualaikum. Dadah.